Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lusti Putri Aliara dengan NIM 0554520118 dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ Bogor. Di sini saya akan melaksanakan tugas 2 dari mata kuliah Jaringan Komputer. Sebelumnya kita lihat bentuk tugasnya terlebih dahulu. Di sini diperintahkan untuk mempelajari panduan praktik tugas 2 lalu praktikkan setiap materi yang dijelaskan. Ada 20 perintah yang harus dijelaskan, lalu di sini diperintah untuk membuat kegiatan praktik dengan mengupload link rekaman video. Untuk praktik kali ini, kita akan melakukan percobaan menggunakan beberapa perintah dasar pada command prompt di sistem operasi Windows. Tujuan praktik ini adalah untuk memahami fungsi masing-masing perintah jaringan dan sistem yang telah diberikan oleh tutor serta mengetahui hasil yang ditampilkan setelah perintah dijalankan. Untuk langkah pertama, kita akan membuka command prompt-nya terlebih dahulu. Baik, kita mulai saja. Untuk perintah yang pertama itu ada cd atau change directory dengan fungsi untuk memindahkan folder atau directory. Di sini kita langsung saja tinggal cd. Di sini kita misalnya memindahkan si users. Misalnya kita pindahkan ke documents, maka hasilnya akan, setelah perintah dijalankan, maka lokasi direktori akan berpindah ke folder documents. Prompt cmd berubah sesuai lokasi folder yang aktif. Jadi di sini folder yang aktifnya itu ada documents. Lalu yang kedua, perintahnya itu ada cls. Ini gunanya untuk membersihkan layar cmd cls. Nah, di sini bisa dilihat hasilnya, tulisan sebelumnya pada layar CMD hilang, sehingga tampilan menjadi kosong dan lebih rapih. Setelah itu yang ketiga, perintah cls. Fungsinya ini untuk menampilkan bantuan atau informasi penggunaan perintah cls. Kita langsung saja, maka di sini hasil praktiknya, command prompt ini akan menampilkan penjelasan singkat mengenai fungsi perintah cls. Kita lanjut, perintah yang keempat yaitu dir. Di sini fungsinya untuk menampilkan bantuan penggunaan perintah dir. Hasil praktiknya ini, command prompt akan menampilkan berbagai opsi tambahan yang dapat digunakan bersama perintah dir. Di sini ada attributes, ada directories, usepad. Lalu yang kelima itu ada perintah ipconfig. Ini untuk menampilkan konfigurasi IP dasar komputer. Nah, di sini hasil praktiknya, di sini menampilkan alamat IP, subnet mask, dan default gateway dari jaringan yang digunakan oleh komputer saya. Untuk yang keenam itu ada perintah ipconfig. Ini akan menampilkan seluruh informasi konfigurasi jaringan secara lengkap. Nah, ini hasilnya. Command prompt menampilkan detail jaringan seperti ini, ada hostname, ada DNS server, ada DHCP server, dan sebagainya. Lalu yang ketujuh perintah ipconfig. Nah, di sini fungsinya untuk menampilkan bantuan penggunaan perintah ipconfig. Di sini menampilkan daftar opsi yang dapat digunakan. Ada compartments, ada renew, dan lain sebagainya. Lalu untuk perintah ketiga, ke-8, ipconfig release. Ini fungsinya untuk melepaskan alamat IP yang sedang digunakan. Nah, di sini hasilnya koneksi jaringan sementara terputus karena alamat IP dilepaskan dari komputer. Ini no operation can be performed on Bluetooth network connection while it has its main disk disconnected. Di sini jadi fungsinya itu ipconfig release itu untuk mendisconnect IP yang sedang digunakan. Perintah ke-9 ini ada ipconfig renew. Fungsinya untuk memperbarui atau meminta alamat IP baru dari DHCP server.
Nah, ini hasilnya komputer saya telah memperoleh alamat IP baru dan koneksi jaringan kembali aktif. Di sini tuh telah kembali alamat IP-nya. Untuk perintah ke-10 itu ifconfig display DNS. Di sini fungsinya akan menampilkan cache DNS yang tersimpan pada komputer. Nah, ini menampilkan daftar domain website yang pernah diakses beserta alamat IP-nya. Ada Microsoft, Windows, dan sebagainya. Lalu perintah ke-11 itu ada ipconfig flash DNS, fungsinya untuk menghapus cache DNS pada komputer. Nah, hasilnya bentar. Ifconfig flash DNS. Nah, di sini command prompt-nya menampilkan pesan bahwa DNS resolver cache berhasil dibersihkan. Successfully flush the DNS resolver cache. Lalu perintah ke-12 register DNS. Nah, di sini kita mendaftarkan ulang komputer ke server DNS. Nah, di sini command prompt menjalankan proses pembaruan DNS dan menampilkan pemberitahuan bahwa proses berhasil dilakukan. Successfully flush the DNS di separate. Lalu kita melakukan registration. Di sini the registered operation requires elevation. Di sini sudah terdaftar kembali. Lalu perintah ke-13 itu ping. Ini fungsinya untuk menguji koneksi jaringan ke komputer atau website lain. Di sini command prompt menampilkan waktu respon jaringan dan menunjukkan bahwa koneksi internet berjalan dengan baik. Ini optionnya. Untuk perintah ke-14 itu ada netstat untuk fungsi menampilkan koneksi jaringan yang sedang aktif. Nah, di sini ditampilkan daftar koneksi TCP dan UDP yang sedang digunakan oleh komputer saya. Ini masih tadi. Lanjut untuk perintah ke-15 itu ada tracer. Fungsinya untuk menampilkan jalur perjalanan paket data menuju tujuan. Nah, di sini ada dari menampilkan beberapa hop atau jalur router yang dilewati sebelum mencapai server tujuan. Ada maksimum hops, host list, timeout, dan sebagainya. Perintah ke-16 itu ada ping dengan fungsi menggabungkan fungsi Bing dan tracer untuk menganalisis jalur jaringan. Nah, ini hasilnya menampilkan jalur jaringan beserta informasi kehilangan paket data. Di sini ada losers route long list, host list, maximum number of hops to search for target, dan sebagainya. Lalu perintah ke-17 ns lookup. Ini fungsinya untuk mencari informasi DNS suatu domain. Di sini coba kita ns lookup, kita cari Google.
Nah, di sini menampilkan alamat IP dari domain yang dicari beserta server DNS yang digunakan. Ini servernya Google, ini alamat IP-nya, ini DNS-nya. Coba bentar. NS lookup google.com. Nah, seperti ini. Lalu perintah yang ke-18 itu ada net. Ini untuk perintah 18, kita akan menampilkan LAN show profiles. Nah, di sini LAN show profiles. Nah, di sini ditampilkan daftar WiFi yang pernah tersimpan di laptop, ada Pipoy, ada L, ada Only, dan sebagainya. Lanjut ke perintah ke-19 itu root. Nah, di sini melihat tabel root jaringan. Di sini menampilkan jalur pengiriman data jaringan komputer. Lalu perintah terakhir ada net. Di sini kita pakai net user. Fungsinya untuk mengelola user atau layanan Windows. Maka setelah kita berikan perintah net user, hasilnya menampilkan daftar akun user di komputer. Di sini ada administrator dengan nama saya sendiri. Seperti itu. Ini kesimpulannya dari praktik yang saya lakukan. Perintah command prompt dapat digunakan untuk mengelola folder, membersihkan tampilan CMD, mengecek koneksi internet, melihat konfigurasi jaringan, menganalisis jalur koneksi, mengatur jaringan Windows, dan lain-lain. Perintah-perintah ini sangat membantu dalam troubleshooting dan pengelolaan sistem komputer maupun jaringan. Mungkin cukup sekian tugas praktik dari tugas 2 jaringan komputer yang telah saya lakukan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.